warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu guru hebat hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Nah, untuk hari ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Pada kesempatan hari ini, di sini saya akan sharing tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, budaya positif ini juga salah satu dari bagian saya sebagai CGP Angkatan 7. Di sini ada untuk memenuhi tugas pada aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Di sini ada Ibu Majida Abu Bakar. Beliau salah satu guru di SMP yang berada di Maluku. Kemudian di sini ada Bapak Muhammad Saleh. Beliau sebagai pengajar praktek saya. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru-guru hebat PAUD IT Azahra, khususnya di TK IT Azahra. Hari ini mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, ibu-ibu, sebelum kita mulai acara sharing kita pada hari ini, kita ice breaking dulu ya, supaya tambah semangat. Nah, kita ice breakingnya seperti apa, ibu-ibu? Supaya tambah semangat, ikuti gerakan saya ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, pegang kepala. Digeleng-geleng, digeleng-geleng, digeleng-geleng. Sekali lagi ya, biar tambah semangat. Semuanya yang semangat kita. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, pegang kepala. Digeleng-geleng, digeleng-geleng, digeleng-geleng. Oke, terima kasih. Sudah tambah semangat ya, mudah-mudahan ya. Nah, selanjutnya di sini untuk memulai materi kita hari ini, kita akan mengenal konsep utama modul budaya positif. Budaya positif itu ada apa saja? Yang pertama, nanti kita akan mengenal tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, kita akan mengenal konsep disiplin positif. Kemudian yang ketiga, kita akan mengenal 5 kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja. Dan ada juga 5 posisi kontrol restitusi. Kemudian ada segitiga restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Selanjutnya di sini saya akan menjabarkan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa mampu belajar sesuai dengan kebutuhannya, dengan minatnya, dari tahap perkembangan untuk mewujudkan
profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada anak dan juga dapat berkembang, yang nantinya dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian selama ini barangkali kita sebagai guru, kita merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang kita kehendaki. Nanti kita akan mengulas apakah itu sudah betul, apa masih harus ada perbaikan-perbaikan. Selanjutnya, budaya positif. Kenapa budaya positif itu sangat penting? Karena pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Nah, untuk mencapai itu semua di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai pendidik kita juga punya kebutuhan. Kemudian sebagai siswa mereka juga punya kebutuhan. Jadi setelah kita nanti mengenal 5 kebutuhan dasar manusia ini, diharapkan nanti guru beserta murid dapat saling melengkapi, saling memahami. Dan 5 kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau yang disebut dengan survival. Di sini kebutuhan untuk bertahan hidup ini ada apa saja? Ada sandang, ada pangan, ada papan. Sebagai murid tentunya ketika dia berangkat ke sekolah itu murid kebutuhannya apa? Supaya dia bisa menunjang agar di sekolah ini bisa konsentrasi, kemudian bisa lebih meningkat dalam pembelajarannya. Misalkan dia membutuhkan untuk pangannya, mungkin dia perlu sarapan atau setidaknya perut dapat diisi dulu supaya nanti dia bisa lebih aktif dalam menerima pembelajaran. Kemudian di sini yang kedua ada kebutuhan merasa diterima atau love and belonging. Di sini adalah keinginan agar tetap terhubung dan tergabung dalam lingkungannya. Artinya apa? Anak-anak itu secuek apapun dia, di dalam hatinya dia itu pasti punya keinginan untuk tetap dapat bergabung sebetulnya dengan komunitasnya atau dengan teman-temannya, baik itu dengan gurunya atau dengan keluarganya. Ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah kebebasan atau freedom. Artinya apa? Freedom atau kebebasan ini adalah kebebasan untuk membuat pilihan. Salah satunya, contohnya adalah kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya, kemudian keinginannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat adalah kesenangan atau fun.
Di sini sebagai guru kita berkewajiban kepada peserta didik kita dapat mampu untuk menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, yang menghamba pada anak, dan juga pembelajaran itu nantinya diharapkan dengan pembelajaran yang menyenangkan dan menghamba kepada anak. Artinya menghamba itu apa? Berorientasi kepada minat maupun bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Anak nantinya dapat aktif dalam menerima pembelajaran tersebut. Dan yang kelima adalah kebutuhan untuk penguasaan atau power. Nah, untuk penguasaan atau power ini di sini adalah suatu kompetensi yang dimiliki untuk menjadikan dirinya itu terampil. Kemudian dengan keterampilan atau kompetensi yang dimilikinya, dia akan diakui. Dan selanjutnya dengan diakui karena kompetensi yang dimilikinya tadi, maka dia akan didengarkan dan otomatis harga diri anak itu akan menjadi meningkat. Jangankan anak, bila kita yang orang dewasa aja, bila kita mempunyai suatu kompetensi, pasti rekan-rekan kita juga akan mendengarkan kita, ya kan? Ini tadi adalah uraian tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Di sini yang akan saya sebutkan di sini adalah posisi kontrol kita sebagai pendidik. Harapannya dengan kita nantinya mengetahui dari 5 posisi kontrol ini tadi, kita bisa mengerti atau menjadi salah satu refleksi dari diri kita, sehingga nantinya kita akan mampu untuk membenahi diri kita. Posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Di sini ini ada contohnya ya. Di sini kalau sebagai penghukum itu cuma cara dia saja yang benar. Apapun itu cuma dia saja yang benar. Biasanya hasilnya karena dia merasa benar, anak harus mengikuti apa kemauan dari guru. Hasilnya anak akan menjadi marah, bisa juga mengakibatkan dendam. Akhirnya anak bisa menjadi agresif. Nah, sekarang posisi kita berada, pernahkah seperti ini? Pasti pernah ya. Yang penting ada kemauan kita untuk apa? Untuk mau berbenah diri. Kemudian posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Biasanya guru bersuara lembut. Kemudian pembuat rasa salah ini dia menggunakan keheningan. Biasanya bahasanya halus, memelas, kayak itu ya, dan membuat orang yang merasa, anaknya tadi merasa tidak nyaman, kemudian akan merasa bersalah, akhirnya juga menjadi rendah diri. Nah, misalkan di sini ibu merasa sangat kecewa sekali sama kamu karena kamu berulang-ulang kali sudah ibu nasihati, ibu ajak, tetapi kamu tetap tidak mau.
Nah, ini menjadikan anak merasa bersalah. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya jelas, anak lalu merasa bersalah. Kemudian untuk posisi yang ketiga, di sini posisi kontrol yang ketiga, guru memposisikan sebagai teman. Nah, di sini guru tidak menyakiti anak, kemudian namun guru ini tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi bahasa yang digunakan itu bahasa akrab dengan murid, sebagaimana kita dengan teman kita, kayak gitu. Dan hasilnya apa? Hasilnya dari hal positifnya, hubungan antara guru dan murid ini menjadi baik, relasinya baik, karena tanpa batas, tanpa canggung lagi, dia mau mengungkapkan segalanya. Dia bisa curhat, atau karena dia merasa gurunya ini nyaman sebagai temannya, kayak gitu. Kemudian hal negatif itu bila guru suatu saat tidak membantunya, maka murid ini akan merasa apa? Murid akan menjadi kecewa dan bisa juga menjadi sakit hati. Dan posisi yang keempat, guru sebagai pemantau. Di sini guru ini selalu memantau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh muridnya. Kemudian pantauannya itu tadi berdasarkan dengan tanggung jawab dan konsekuensinya. Lalu guru yang sebagai pemantau ini, dia juga sangat mengandalkan dengan bukti dari catatan-catatan. Contoh misalkan, hari ini Akila misalkan datang terlambat setengah jam atau 30 menit. Dia pasti mencatat, lalu dia baru mendatangi anak berdasarkan dengan catatan-catatan yang dipunyai. Hasilnya, murid memahami konsekuensi akibat melanggar dari peraturan sekolah. Tentunya datang terlambat itu menjadi salah satu peraturan yang ada di sekolah maupun di kelas. Nah, dari keterlambatannya itu tadi pasti ada konsekuensi yang harus dibayar. Konsekuensinya apa? Apabila dia datang terlambat. Biasanya pada posisi kontrol itu seperti itu. Kalau datang terlambat, misalkan harus menyapu atau membantu gurunya untuk membersihkan peralatan yang telah dipakai untuk pembelajaran. Dan bisa juga misalkan kalau di tingkat SD, SMP atau SMA, apabila ada murid yang tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa itu ada dimasukkan dalam peraturan-peraturannya. Dan posisi kontrol yang kelima itu adalah sebagai manajer. Di sini guru selalu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian dia mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Dan yang ketiga, pada posisi manajer ini, guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Dari sini tugasnya guru sebagai manajer ini bukan mengatur perilaku
murid, tapi mengembalikan murid ke kelompok yang lebih baik dan kuat serta bertanggung jawab. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira posisi kontrol yang mana yang paling baik? Di sini nanti akan diuraikan pada slide selanjutnya. Dan posisi kontrol yang paling baik itu adalah guru sebagai manajer. Sebagai manajer, nanti tugasnya seperti apa? Penjelasannya pada slide selanjutnya. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka menjadi lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, di sini ada tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contohnya, misalkan di sini ada ketika di sini ada Randy ya. Menurut Randy, perbuatan yang Randy lakukan tadi pagi itu benar atau salah. Nah, contohnya kemarin saya sudah mempraktekkan untuk tugas demonstrasi konseptual. Di sini saya ambil contoh waktu itu ada Maulana yang datang terlambat. Kemudian saya sebagai manajer itu yang pertama kali yang saya lakukan adalah memanggil Maulana, menanyakan tentang identitasnya. Ketika anak merasa dia melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, yang pertama waktu itu Maulana datang terlambat. Lalu saya tanyai, kenapa Maulana hari ini datang terlambat? Kemudian kita cari, jangan langsung kita menyalahkan dia, tetapi kita kasih penguatan. Enggak apa-apa Maulana hari ini datang terlambat. Teman-teman yang lainnya, mereka juga pernah datang terlambat. Nah, di sini ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu kesalahannya itu. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Lalu kita tanyai si Maulana atau Randy tadi. Randy pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kita tanyai, kayak kasus yang kemarin yang saya angkat, Maulana, kenapa Maulana bisa datang terlambat hari ini? Lalu dia mengungkapkan alasannya. Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Kalau Maulana datang terlambat, berarti Maulana tahukah Maulana kalau Maulana sudah melanggar dari salah satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah disepakati? Tahu Bu, keyakinan kelas yang mana yang perlu ditingkatkan lagi? Nah, itu salah satu contoh dari menanyakan keyakinan. Lalu di sini sebagai guru, sebagai manajer, kita memberikan kesempatan kepada anak untuk apa? Untuk dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kalau supaya Maulana tidak datang terlambat, jadi hal apa
yang akan dilakukan, kayak gitu. Jelas ya ibu-ibu ya, untuk tahapan segitiga restitusi ini, tahapan-tahapannya seperti apa. Jadi kita jangan langsung jadi anak itu dia bisa mengemukakan pendapatnya, oh saya harus begini, saya harus begini. Jadi yang menentukan dari perbaikan sikapnya itu anak sendiri, disesuaikan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, di sini keyakinan kelas itu apa sih, Bu? Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif kita yang kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada anak. Kemudian tujuan dari keyakinan kelas itu apa? Menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, menumbuhkan peserta didik untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan positif yang ada di kelas maupun di sekolah, kemudian menumbuhkan sikap tanggung jawab peserta didik atas pemilihan aspirasi dari ide-idenya apabila dia tadi melanggar dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Dan untuk keyakinan kelas ini biasanya kita buat antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya tidak harus sama. Itu semuanya sesuai dengan usulan-usulan atau ide-ide dari anak-anak. Jadi misalkan kita mau membuka kelas pembelajaran, kita sepakati bersama peraturan apa saja untuk dijalankan dalam kelas tersebut. Misalkan kemarin contohnya datang ke sekolah tepat waktu, kemudian membudayakan 5S, kemudian berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Itu nanti dan masih banyak yang lainnya. Tetap menjaga kesehatan kebersihan lingkungan, baik lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Itu tadi adalah contoh-contohnya. Nah, dari situ karena kita ini di TK, jadi nanti ibu-ibu guru semuanya bisa untuk membantu anak-anak untuk menuliskan. Kita tulis idenya anak-anak, pendapatnya anak-anak, kita tulis lalu kita tempel di kertas, kemudian kita tempel di kertas yang besar. Kita tempel di situ, dari situ nanti kita sepakati bersama keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Nah, jadi nanti apabila ada anak yang melanggar dari keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, tugasnya guru sebagai manajer tadi apa? Yang ada di segitiga restitusi tadi. Seperti itu. Jadi ketika anak berbuat suatu kesalahan yang melanggar dengan keyakinan kelas, kita kembalikan ini solusinya seperti apa, kayak gitu. Jadi bukan kita yang menentukan untuk pemecahan masalahnya, tetapi kita kembalikan ke anak. Nah, demikian tadi paparan materi tentang budaya positif. Semoga dari materi yang saya sampaikan ini nantinya dapat sama-sama kita laksanakan di sekolah kita dan
kita laksanakan bersama. Jadi mulai sekarang kita susun, kita bentuk keyakinan kelas masing-masing. Ini nanti dapat menjadikan anak bisa lebih bertanggung jawab kepada, setidaknya dia bisa disiplin serta bertanggung jawab untuk dirinya masing-masing. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada salah hilaf dalam penyampaian saya minta maaf, dan semoga ilmu yang sedikit ini dapat berguna untuk kita semua. Dan cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herayati Anggraini, Kepala TKIT Az-Zahra. Saya bangga dengan guru-guru TKIT Az-Zahra yang mempunyai kinerja dan etos kerja yang tinggi, khususnya kepada Ibu Erna Susanti yang masuk menjadi guru penggerak angkatan 7, yang terus bergerak, menggerakkan. Diseminasi yang pengimbasan yang dipaparkan oleh Ibu Erna merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Semoga dengan pengimbasan yang dilakukan menjadi bekal untuk pemahaman tentang budaya positif serta dapat dilaksanakan selanjutnya. Terima kasih kepada Bu Erna. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.